Shalom semua saudaraku dimanapun Anda bisa bergabung bersama dengan program ini, yaitu program Firman Allah yang Hidup. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas bersama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. Menarik sekali buat kita perhatikan, ada 5 ayat di sana. Bagaimana firman Tuhan memberikan satu tuntunan bagi Anda dan saya, satu arahan supaya kehidupan kita tidak mengalami kehidupan yang tidak punya arah. Tapi setiap kita selalu dituntun, selalu dipimpin oleh firman dan Roh Kudus yang membawa kehidupan Anda dan saya punya kehidupan yang bernilai dan punya kehidupan yang bermakna, tentunya di masa-masa yang sulit seperti ini. Demikian bunyi firman Tuhan, apa yang dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 7 berkata begini, menjelaskan bahwa nubuatan firman Tuhan 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini semakin hari semakin digenapi. Tentunya saya dan saudara sependapat bahwa kita berada di hari-hari terakhir. Kita berada menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua kita sependapat akan hal demikian. Nah, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, saudara, akan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tercantum di Alkitab bahwa terjadi kesukaran, terjadi kesulitan, terjadi malapetaka, terjadi bencana, bahkan kasih satu dengan yang lainnya mulai pudar dan semuanya semakin hari semakin tergenapi. Bukankah kita bisa menyaksikan di lingkungan Anda dan saya hari lepas hari? Ya, tentunya semua kita sementara mengalami hal demikian. Yang paling fenomenal adalah sekarang ini pandemi COVID-19. Saya tidak membahas ke sana. Melalui kesempatan kali ini, bagaimana sikap kita itu penting sekali, saudara. Bagaimana reaksi kita? Apakah semua kita sudah siap? Apakah semua kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan? Nah, sikap-sikap kita penting sekali buat Anda selaraskan dengan firman Allah, termasuk keputusan kita. Apa yang kita kerjakan di hari-hari ini, apakah semuanya sesuai dengan firman atau tidak? Semua firman yang mengujinya. Kita bilang, yang pertama, Anda dan saya harusnya benar-benar mau menguasai diri setiap kita. Dengan menguasai diri, saya percaya bahwa apa yang menjadi keputusan kita itu dasarnya adalah firman. Orang lain bisa gusar, orang lain bisa gelisah, orang di sekitar kita mungkin bisa mengalami kecemasan bahkan ketakutan. Tapi orang yang menguasai diri, orang yang tenang di dalam hadirat Tuhan, orang itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Dengan menguasai diri Anda dan saya, tentunya penguasaan di sini berbicara soal Tuhan bertahta bagi setiap hati kita. Tuhan hadir tengah-tengah kehidupan Anda dan saya, dan Dia memberikan kesejukan, Dia memberikan damai, Dia memberikan ketenangan supaya Anda terkonek dengan sorga. Dengan doa, setiap kita memulai kehidupan kerohanian di dalam Tuhan, saudara. Doa itu seperti nafas. Bagaimana kalau kita tidak bernafas? Tentunya kita adalah makhluk yang mati. Demikian juga dengan doa. Ketika Anda berdoa, berarti ada hubungan yang dekat antara kita dengan sorga. Dan saya tahu orang yang berdoa, ini bukan berbicara lama pendeknya berdoa, tapi bagaimana berbicara soal kehausan setiap kita akan hadirat Tuhan, ya, akan kedatangan Allah bagi setiap pribadi. Itu memungkinkan sekali bagaimana hal-hal yang besar, hal-hal yang baru yang bersumber dari sorga itu mau hadir bagi setiap kita. Nah, yang berikutnya respon kita adalah ketika sesama kita mungkin di lingkungan kita mulai khawatir, mulai banyak mementingkan diri sendiri, mulai acuh tak acuh, mulai bertindak kejahatan begitu banyaknya, saudara. Setiap kita diperingatkan Alkitab bahwa begini, tetapi yang terutama, bagaimana Petrus luar biasa. Dia belajar dari Yesus dan dia sampaikan dalam suratnya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini penting buat kita, saudaraku. Ini kasih yang mulai pudar, kasih yang mulai sirna daripada kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia seringkali hanya mementingkan dirinya sendiri. Seringkali kita menjadi pribadi yang ego, ya, yang penting saya cukup, yang penting saya aman, yang penting saya ada, orang lain terserah, itu urusan dia dengan Tuhan, ya kan? Kita nggak boleh demikian, Bapak Ibu. Saya percaya ini Petrus diberikan pewahyuan dari Allah supaya gereja Tuhan
di akhir zaman kita bisa mengembangkan kasih yang sesungguhnya. Kita bilang, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, berilah tumpangan seorang akan yang lain, ya, dengan tidak bersungut-sungut. Artinya begini, setiap gereja Tuhan hari ini kita mau melakukan kasih. Setiap firman itu bukan hanya kita teorikan, bukan hanya kita diskusikan, bukan hanya kita mungkin bicarakan antara satu dengan teman-teman yang lain, saudara. Tapi firman Allah itu perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali ke ayat yang ke-7. Orang yang berdoa itu pasti dia mendapatkan informasi yang baik dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia banyak menerima ya pewahyuan yang baru yang bersumber daripada Tuhan. Nah, penerapannya di ayat yang ke-8. Bagian terpenting adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga kita belajar mengasihi sama kita. Nah, Petrus sudah menyampaikan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jangan pandang bulu, saudaraku. Jangan membedakan satu dengan yang lain. Jangan pernah membuat kotak satu dengan yang lain. Semua kita sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan. Seperti Allah memperlakukan setiap kita, demikian juga Anda dan saya memperlakukan sahabat-sahabat kita di sekeliling semua kita. Yang pasti begini, hari ini di poin yang kedua, bahwa kita perlu mengembangkan kasih di dalam Tuhan. Dengan apa? Saling membantu, saling menolong, saling mensupport, bukan saling menjelekkan, bukan saling mendiskreditkan, bukan saling menjatuhkan, juga bukan demikian, tapi saling menopang. Lalu berikutnya begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh masing-masing kita sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Menarik sekali di poin yang ketiga. Saya tertarik untuk kita benar-benar melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Saya percaya begini, masing-masing Anda dan saya diberikan karunia daripada Tuhan, saudara. Semua kita, tidak ada yang tidak diberikan karunia. Ketika Anda percaya, ketika Anda beriman kepada pribadi Yesus, sesungguhnya hal-hal yang baik itu bersumber daripada Tuhan. Dia akan berikan bagi setiap kita. Yang reaksinya kita, apakah Anda menjadi pengurus yang baik atau tidak? Kembali kepada respon kita. Saya percaya ketika ada orang-orang yang mau meresponi bahwa ini karunia daripada Tuhan, tentunya Anda akan lakukan itu dengan segenap hati, tidak ada perbantahan. Jadilah menjadi pribadi yang kita katakan menjadi pengurus yang baik dari semua kasih karunia Tuhan, dari semua kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan dari semua anugerah Tuhan. Anda menjadi pengurus yang baik. Lalu bagaimana sikap kita? Lalu bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Saya kembalikan semua kepada Anda dan saya yang bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang pasti begini, temukan kehendak Tuhan di dalam sebuah perjalanan kerohanian. Temukan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam setiap pengenalan Anda dan saya. Tentunya seringkali kita berdoa, aku ingin mengenal Engkau secara pribadi. Ketika Anda mengenal Tuhan, pasti Anda mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika setiap kita mau mengenal Tuhan, Anda akan dibawa oleh Tuhan bagaimana kita mesti bersikap, bagaimana kita mesti berperilaku, bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan, bahkan bagaimana kita mengambil sebuah tindakan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti ini. Temukan semuanya itu, saudaraku. Yang pasti begini, kehidupan gereja Tuhan harus bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak menentu. Gereja Tuhan jangan diam saja. Petrus sudah memberikan satu arahan bagi setiap kita. Jadilah menjadi pribadi yang dapat menguasai diri dan jaga tenang. Lalu setiap kita pun dianjurkan mengasihi sungguh-sungguh satu dengan yang lain. Dan setiap kita yang punya karunia daripada Allah, layanilah Tuhan, layanilah manusia juga dengan segenap hati. Karena Anda dan saya dijadikan oleh Allah menjadi pengurus yang baik dari semua kasih karunia yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Ini perenungan buat program kali ini. Saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu yang bisa mendengarkan akan firman Tuhan, Anda diberkati, semua kita dibangunkan, bahkan kerohanian kita semakin hari semakin dimampukan untuk Anda dan saya menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan memberkati kita semuanya.